Guys, guys, aku tuh baru tahu loh sekarang setelah baca-baca gitu. Menurut pakar sosial media, netizen di sosial media itu terbagi 3 golongan, guys. Ada yang pernah dengar nggak? Satu, golongan yang tidak peduli dengan kasus-kasus viral. Ini netizen yang bagus banget. Dia nggak mau tahu itu kasus apapun yang sedang viral terjadi. Dia hanya mau tahu apa yang mereka mau cari di internet. Ini netizen yang konsisten, konsistennya tinggi. Jadi dia kalau ada orang cerita tentang kasus viral, dia nggak mau nimbrung, dia nggak peduli. Nah, ini netizen yang saya acungin jempol. Yang kedua, ini netizen yang pakai otak. Dia lebih cara berpikir yang smart menyikapi kasus-kasus yang viral. Jadi dia tuh ikut nimbrung, tidak sekedar nimbrung, komen atau sekedar sambil lalu. Dia mau cari tahu asal usul muasal kasusnya secara runut. Dia mau belajar, mau pelajari ini apa dan bagaimana, kenapa bisa terjadi seperti ini, terus kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Pokoknya dia mau cari tahu itu semuanya. Bahkan dia pelajari video-video yang beredar, apakah ini video asli, apakah ini video dari buzzer yang mencoba menggiring opini, sehingga orang akan bingung siapa yang benar, siapa yang salah. Dan cenderung netizen yang seperti ini, netizen yang mau berpikir secara logik. Jadi secara logik ya. Jadi dia tuh, kalaupun dia bela salah satu pihak, itu ada alasan yang kuat. Terlepas benar atau salah yang dia bela ya. Tapi itu adalah sesuatu konsekuensi menurut alasan yang tepat menurut pribadi netizen tersebut. Nah, ini juga cukup bagus loh, karena netizen yang seperti ini nggak munafik. Jadi ya apa adanya aja dia, karena dia tahu kasusnya bagaimana, permasalahannya bagaimana. Bukan berarti netizen yang begini dia tahu banget isi hati pelaku ya, tidak seperti itu. Jadi intinya netizen yang smart, yang pakai otak ini mau belajar, mau cari tahu, mau mempelajari suatu kasus-kasus yang terjadi gitu. Karena itu akan berguna buat apa yang terjadi nanti terhadap kita ke depannya. Jadi kita bisa belajar dari situ. Hal-hal positif apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Nah, itu gunanya netizen yang pakai otak. Otaknya tetap di dalam kepala, bukan di warung Padang ya. Bukan di warung Padang ya, guys. Nah, yang ketiga, tunggu dulu ya. Kita jeda dulu, kita minum cuka nanas. Ini menyehatkan banget. Cuka nanas ini mengandung enzim bromelain. Aduh susah banget nyebutnya. Enzim bromelain itu mengandung antioksidan tinggi yang menyehatkan tubuh, juga menjaga kesehatan jantung, menjaga kadar gula darah. Yang penting banget itu, saya juga ada diabetes, jadi saya konsumsi cuka nanas ini. Nah, ini nih, yang mau beli bisa cek keranjang kuning. Ini sehat banget guys, apalagi diminum sebelum kalian makan siang atau dari pagi pas saat perut kosong, itu juga bagus karena dia menyehatkan lambung juga. Nah, lanjut yang ketiga, tipe netizen yang agak-agak munafik. Netizen yang begini biasanya dia memproklamirkan diri sebagai netizen penonton kasus-kasus viral. Jadi dia cuma nonton gitu. Lucu kan, konyol deh. Kalau mau nonton, mending nonton Netflix, nonton Prime. Nah, itu baru namanya netizen penonton. Kalau mau nonton kasus viral, ngapain? Ntar giliran ada komen-komen aneh, ada video-video yang berseliweran, ikut mau komen. Nah, pada saat komen itulah nanti terjadi pembulian, karena dia kadang komen asal nyablak, asal-asalan, karena dia nggak tahu kondisi, dia nggak mau belajar, dia nggak mau mempelajari kasusnya, nggak mau tahu ini siapa, karena dia merasa gua nggak kenal ini orangnya, gua nggak tahu siapa dia, gua nggak peduli. Tapi dia bilang nggak peduli, tapi dia mau tahu, mau ikutan nimbrung, mau ikutan komen, kan aneh kan? Jadi ada sedikit unsur munafik,
ada juga ke keto. Jadi dia ininya tuh isi kepalanya itu ada di warung Padang, di Gulai. Nanti dia seolah-olah nggak bela kedua kubu, tapi tendensius komennya dia menyudutkan satu kubu, kan aneh. Saya mau, aduh, ini kocak banget guys, konyol bin kocak, kocak bin konyol, aneh bin ajaib. Makanya tiga, kalian tipe netizen yang mana nih? Saya mau tahu. Kalau buzzer beda ya golongannya ya, karena dia sifatnya bisnis. Dia kan dibayar. Jadi dia apapun yang dia lakukan di sosial media itu berdasarkan uang dan uang. Mau jelek, mau buruk, mau salah, mau benar, intinya uang. Nah, itu di luar tiga golongan tadi. Itu dia berdasarkan bisnis. Maupun mau dia berbuat baik, mau dia berbuat jahat di sosial media atas dasar uang. Nah, kalau yang tiga golongan ini benar-benar tiga golongan yang unik. Nah, kalian golongan yang mana? Apakah kalian mau pilih golongan 3 atau golongan 1? Kalau saya sih udah pasti golongan 2 ya. Karena saya memang tipe yang begitu, saya tipe yang mau belajar, saya mau mempelajari hal-hal positif dari sosial media, dari kasus-kasus viral, saya bisa belajar gitu apa yang terjadi nanti ke depannya terhadap saya jika terjadi suatu kasus atau gimana, kita bisa tahu di situ hal-hal positif yang bisa kita ambil dan hal-hal negatifnya bisa kita buang, ya kan? Yuk, mari kita minum lagi. Cukan Anas menyehatkan.